Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi hasil diskusi kami mengenai asuransi ya. Di sini anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ari Ahmad Palevi, kemudian Muhammad Panji Habibi, Nuzul Syahputra, dan Muhammad Rizky Andi. Oke, di sini kami akan membawakan materi yang terbagi ada 3, yaitu pengertian asuransi, manfaat, prinsip, serta resikonya. Nah, untuk yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Rizky Andi, dan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian asuransi. Dalam kehidupan selalu ada risiko yang mengintai. Risiko-risiko tersebut antara lain sakit, kecelakaan, dan kehilangan harta seperti karena kebakaran, pencurian, hingga bencana alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak. Asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu kewajiban membayar iuran, distribusi, premi. Terus manfaat asuransi. Adapun manfaat asuransi adalah sebagai berikut: 1, memberikan rasa aman dan perlindungan dengan memiliki polis asuransi. Tanggungan akan terhindar dari kemungkinan risiko kerugian finansial di kemudian hari, karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungjawabannya. Yang ketiga, memberikan kepastian merupakan manfaat utama asuransi, karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, real, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Yang keempat, sarana menabung. Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unik ini. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya masih terkait dengan manfaat asuransi yang akan dibawakan oleh Nuzul Syahputra. Dipersilakan. Oke, baik. Untuk manfaat asuransi, yang berikutnya yaitu instrumen pengalihan dan penyebaran risiko melalui asuransi. Kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung. Kemudian membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko investasi atau usaha tertanggung tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko. Kemudian menjadikan hidup lebih tenang karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup terasa lebih tenang. Jaminan kredit, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau insurance service a basis of credit. Biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu. Next.
Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi, asuransi, ada 6 yaitu instrument interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Kemudian utmost good faith atau itikat baik. Kemudian proximate cause atau kausal proksimal. Kemudian ada indemnity atau ganti rugi. Kemudian ada subrogation, pengalihan hak atau perwalian. Dan yang terakhir yaitu contribution atau kontribusi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Panji Habibie. Lanjut saja risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, risiko yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, risiko homogen atau risiko yang sama dengan cukup yang banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga, risiko murni atau risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat, risiko partikular atau risiko dari sumber individu. Yang kelima, risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau accidental interest atau tergantung memiliki kepentingan atas objek pertanggungjawaban. Yang keenam, risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Next slide. Jenis usaha perasuransian. Yang pertama, asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah atau properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. Next slide. Kalau saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 7 ingin mengajukan pertanyaan. Baik, mohon ditunggu. Oke, dipersilakan. Dari kelompok berapa, Bella? Kelompok 7. Saya juga. Oke, silakan. Jelaskan tanggapan Anda. Ya. Jika sebuah perusahaan transportasi Oke. memiliki ratusan kendaraan, apakah lebih baik mengasuransikan setiap kendaraan Oke. atau perusahaan tersebut menyisihkan sebagian uang atau pendapatan untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi? Atau perusahaan tersebut Menyisihkan sebagian uang atau pendapatan untuk mengatasi
kerugian tersebut ya. risiko-risiko yang akan terjadi. Oke. Izin bertanya, Oh ya, selanjutnya dari ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa aja sih klasifikasi risiko dalam asuransi itu? Bisa tolong dijelaskan? oh ya. Oke, makasih. Baik, saya ingin bertanya. Oh ya, mohon ditunggu ya. Ya. Ya, selanjutnya dari kelompok berapa? Dari kelompok 3 atas nama Wadinur Fatauliah. Pertanyaan saya, mengapa asuransi disebut kontrak berdasarkan utmost good faith? Asuransi kontrak Berdasarkan utmost good faith. Oke, kelompok selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 11. Dari kelompok 11. Dari kelompok 11 dulu, atas nama siapa? Sukma Sulfiani. Kelompok 11. Sukma Zulfiani. Ya, dipersilakan. Pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, produk asuransi apa sajakah yang menanggung berbagai jenis resiko? Oke, terima kasih. Lanjut, selanjutnya tadi. kelompok 2. Kelompok 2. Amaniar. Mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Bisa diulang? Mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Insurable interest. Oke. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? 8 dulu, Pi. 8. Ya, Pertanyaan saya, siapa teh? Oh, Eka. Oke. Jelaskan mengapa asuransi disebut berprinsip indemnity atau ganti rugi. Jelaskan mengapa asuransi disebut Berprinsip
indemnity atau ganti rugi. Oke. Lanjut kelompok 10 atas nama Ukti Ayuni. Oke, pertanyaannya. Bisakah kelompok yang menyajikan materi memberikan tips-tips atau saran bagaimana cara memilih asuransi jiwa yang tepat? Contoh tips-tips Cara memilih asuransi yang tepat. Oke. Oke, lanjut dari kelompok berapa? 1, 3, kelompok 2 belum. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 9, Arya, saya kelompok 4. oke. Sama mau bertanya. Ya, dipersilahkan. Apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari untung? Oke. Bisa dijelaskan? Jelaskan. Oh. Baik, selanjutnya Bertanya. dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 5. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana manajemen pembayaran bagi nasabah asuransi yang mengalami kendala keuangan di masa pandemi? Bagaimana manajemen pembayaran Bagi nasabah asuransi yang mengalami kendala keuangan di masa pandemi ini? Pandemi. Oke. Baik, selanjutnya dari kelompok berapa? Saya kelompok 9. 9. Atas nama Nur Hasanah. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa ada banyak klausul di dalam polis asuransi. Dan saya ingin bertanya juga sedikit,